Assalamualaikum, kembali kita ke solusi Gaussian, kali ini bagian 3 untuk rumus kuadrat terkecil atau ordinary least square yang diterapkan pada simple regression function. Ya, ini bagian 3, menentukan beta 1 dengan deviasi. Kita mulai dari persamaan 1, error, sama dengan Y dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X1. Dan sudah kita bahas bagian ini pada bagian 1 dan bagian 2. Persamaan 2 yang kita gunakan adalah persamaan beta 0 sama dengan Y rata-rata dikurangi beta 1 X1. Selanjutnya kita tentukan deviasi Y dan X1. Rumusnya adalah Y dikurangi Y rata-rata sama dengan Y kecil. Kita sebut sebagai persamaan 3. X1 dikurangi X rata-rata 1 sama dengan X kecil. Persamaan 4. Kemudian kita modifikasi persamaan 1. Ini dengan mensubstitusikan beta 0 dari persamaan 2. Y rata-rata dikurangi beta 1 X1 dimasukkan pada persamaan E sama dengan Y minus beta 0 dikurangi beta 1 X1. Menjadi E sama dengan Y minus Y rata-rata dikurangi beta 1 X1 rata-rata dikurangi beta 1 X1. Kita namai persamaan 5. Selanjutnya kita modifikasi persamaan 5 dari kurung pada persamaan di atas kita lepas, kemudian kita gabungkan Y dikurangi Y rata-rata ditambah beta 1 X1 rata-rata dikurangi beta 1 X1. Kemudian kita keluarkan betanya, sehingga E sama dengan kurung Y dikurangi Y rata-rata dikurangi beta 1 kurung X1 minus X1 rata-rata. Kita namakan ini persamaan 6A karena kita akan merubah lagi, kita modifikasi lagi. Modifikasi dari persamaan 6A. Substitusi persamaan 3, Y dikurangi Y rata-rata sama dengan Y kecil. Dan persamaan 4, X1 dikurangi X1 rata-rata sama dengan X kecil ke dalam persamaan 6A. Ya, hasilnya adalah E sama dengan Y kecil dikurangi beta 1 X kecil. Kita namakan persamaan B, 6B. Ya, kita modifikasi persamaan 6B dengan menentukan kuadrat errornya untuk menghilangkan nilai-nilai negatif. E kuadrat sama dengan dalam kurung Y minus beta 1X kuadrat. Kita namakan sebagai persamaan 7. Ya, selanjutnya kita jumlah semua error atau sum of square error dari persamaan 7 menjadi sigma E kuadrat sama dengan sigma kuadrat dari Y minus beta 1X1. Kita namakan persamaan 8. Selanjutnya minimisasi error dari persamaan 8. Menjadi D delta sigma E kuadrat dibagi dengan delta beta 1 sama dengan minus 2. Ini sudah kita bahas pada bagian 1 dan bagian 2. Dikalikan dengan X1 kecil sigma dalam kurung Y minus beta 1 X1. Kuadratnya hilang. Sudah kita bahas yang lalu. Kita beri nama persamaan 9A. Kemudian kita akan merubah persamaan 9A ini dengan menghilangkan minus 2-nya dengan cara membagi persamaan sebelah kiri atau di ruas kiri kita bagi dengan minus 2, pada ruas kanan kita bagi dengan minus 2. Karena ruas kanan
sama dengan 0 sehingga tidak merubah substansinya. Kita ubah menjadi X1 sigma dalam kurung Y dikurangi beta 1 X1 sama dengan 0. Kita beri nama persamaan 9B. Kita akan merubah persamaan 9B, persamaan ini, dengan memasukkan X1-nya ke dalam kurung, sehingga menjadi sigma dalam kurung X1Y kecil dikurangi beta 1 X1 kuadrat. Kita namakan persamaan 10. Selanjutnya modifikasi perubahan pada persamaan 10. Beta 1-nya kita pindah ke kanan. Karena beta 1 itu minus, penyesuaiannya menjadi plus. Tetapi setelah kita pindah ke kanan, kita tulis lagi sebelah kiri. Sehingga persamaannya menjadi beta 1, sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1Y. Kita namakan persamaan 11. Selanjutnya menentukan beta 1 dengan persamaan 11. Dari beta 1 X1 kuadrat sama dengan sigma X1Y. Menjadi beta 1, sigma X1 kuadratnya dipindah ke kanan, penyesuaiannya menjadi pembagian. Kita temukan beta 1 sama dengan sigma X1Y dibagi sigma X1 kuadrat. Ya, kali ini kita akan menggunakan rumus beta 0 dan beta 1 untuk menentukan persamaan garis regresi. Beta 0-nya sama dengan Y rata-rata dikurangi beta 1 X1 rata-rata. Dari persamaan 2 kita tampilkan lagi. Kemudian beta 1, ini kita sebut persamaan 12. Untuk menentukan beta 1 bisa kita lihat pada bagian 2 koefisien beta 1. Kemudian beta 1 yang baru kita temukan dari deviasi, sigma X1Y dibagi sigma X1 kuadrat, kecil semua. Ya, kita mempunyai data hipotesis, data survei hipotesis, angkanya adalah ini X1, Y. Y-nya adalah dependent atau variabel terikat. X1-nya adalah independen atau variabel bebas. Kita pertama kali menentukan sigma X1Y, jadi kita akan menghitung persamaan 12. Ya, ini caranya adalah 2 dikalikan 4, 8, 3 kali 7, 1 kali 3, 5 kali 9, 9 kali 17. Jumlah dari sigma X1Y ada di bawah, 230. Kemudian kita menentukan sigma X1 kuadrat. Ini data kita. Caranya adalah mengkuadratkan X1, 2, dikuadratkan jadi 4, 3, jadi 9, 1, tetap 1, 5, dikuadratkan, 9, kuadratkan, 81. Jumlah dari X1 kuadrat adalah 120, ada di balang bawah dari X1 kuadrat. Selanjutnya kita pakai jadi unsur hitungan untuk persamaan 12. Persamaan ini terdiri dari sigma Y, kemudian sigma X, kemudian sigma X1Y, sigma X1 sigma Y, atau sigma Y sigma X1, kemudian sigma X1 kuadrat, kemudian kuadrat dari sigma X1. Kita menentukan nilai beta 1 dari persamaan 12. E5 adalah jumlah data yang kita punya atau jumlah kasus. 230 adalah jumlah dari X kali Y. 800 adalah sigma X kali sigma Y. Sigma X-nya 20, sigma Y-nya 40. 20 kali 40 jadi 800. Kemudian 120 dari sigma X1 kuadrat
kemudian 400 dari sigma X-nya 20, dikuadratkan, 20 kali 20, jadi 400. Selanjutnya kita dapatkan angka 1150 dari 5 kali 230. Kemudian 600 dari 5 kali 120. Kita mendapatkan beta 1 sama dengan 350 dibagi 200, atau beta 1 sama dengan 1,75. Menentukan beta 0 dari bersama regresi, kita menggunakan Y rata-rata sama dengan sigma Y per N. Sigma Y-nya 40 dibagi 5, sehingga ketemunya 8. Selanjutnya, X rata-rata kita peroleh dari sigma X1 dibagi N. X1-nya 20 dibagi N, 5. Jadi X1 rata-ratanya 4. Beta 0-nya sama dengan Y rata-rata dikurangi beta 1 kali X1 rata-rata. Y1-nya rata-rata, Y rata-ratanya 8. Kemudian X1 rata-ratanya 4. Beta 1-nya 1,75. Kita peroleh beta 0 sama dengan 8 dikurangi 7, atau beta 0 sama dengan 1. Persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan beta 0-nya 1 ditambah beta 1-nya 1,75 dikalikan X1. Kita coba menghitung beta 1 dengan deviasi dari data hipotesis yang kita punya. Penghitungan X1, rumusnya adalah X1 dikurangi X1 rata-rata. Ya, ini X1 rata-ratanya 20 dibagi 5, sama dengan 4. Dan Y rata-ratanya adalah sigma Y per N, 40 dibagi 5, sama dengan 8. Caranya adalah 2 dikurangi 4, kemudian ketemunya minus 2. Dan selanjutnya 3 dikurangi 4, 1 dikurangi 4, 5 dikurangi 4, 9 dikurangi 4. Kita dapatkan data dari X1. Penghitungan Y kecil mirip dengan penghitungan X1. Kita punya Y rata-ratanya 8, 4 dikurangi 8, ketemunya minus 4. Penghitungan X1Y, ini adalah data yang sudah kita hitung tadi sebelumnya, X1 dan Y. Kita akan mengalihkan X1 dengan Y. Minus 2 kali minus 4, 8. Min 1 kali min 1, min 3 kali min 5, 1 kali 1, 5. Penghitungan X1 kuadrat dan beta 1, begitu X1 kuadrat kita temukan, maka beta 1 bisa kita cari. X1 kuadrat caranya adalah X1, kita lihat kolom X1 kecil, itu ada minus 2, min 1, min 3, 1, 5, dan seterusnya. Kita kuadratkan, 2 kuadrat, 1 kuadrat, 3 kuadrat, 1 kuadrat, 5 kuadrat. Jumlah dari X kuadrat dari X1 sama dengan 40. Kuadrat dari X1 sama dengan 40. Sehingga beta 1 yang kita cari adalah 70, yaitu jumlah X1 kecil Y, sigma X1 kecil Y dibagi dengan sigma X1 kuadrat, 70 dibagi 50, 1,75. Selesai sudah untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk memberi kritik, koreksi, komentar, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.